Syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai. Kita masih tetap bisa beribadah secara onsite meskipun dengan segala keterbatasan kita. Bagi saudara yang belum bisa datang dan masih harus mengikuti di rumah saudara masing-masing, saya berharap saudara tetap beribadah dengan hikmat seperti ketika saudara di dalam rumah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa, kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami, anugerah yang Tuhan tidak berikan kepada semua orang di dalam dunia ini. Karena di dalam hari ini Tuhan telah memberikan panggilan, undangan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau. Memuji nama-Mu sudah kami lakukan, berdoa meminta pengampunan pun sudah kami panjatkan kepada Engkau. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang tenang, pikiran kami yang terfokus kepada firman, serta kehausan untuk dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang penuh kelemahan, maupun kami yang mendengarkan, kiranya kami boleh bertumbuh dan memahami setiap bagian kebenaran firman ini dengan cermat, sehingga tidak ada hal yang sia-sia yang diberitakan dari atas mimbar ini, yang kemudian menjadi tidak berguna di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan waktu kami, pikiran hati kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas, melandaskan khotbah kita dari kitab Ibrani, pasal 10, ayat 19 hingga ayat ke-25. Kita akan berbicara satu hal tentang ibadah. Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara mengikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. Ibrani 10, ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema lagi tentang ibadah. Saudara, ibadah adalah satu tema sentral di dalam Alkitab kita yang tidak bisa kita abaikan, saudara. Karena di dalam Alkitab kalau kita melihat mulai Kejadian sampai Wahyu, di setiap kitab itu selalu berbicara tentang ibadah. Baik ibadah yang benar, ibadah yang diperkenan Allah, termasuk di dalamnya begitu banyak catatan tentang ibadah yang salah, ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Semua dituliskan mulai penciptaan sampai nanti di dalam kekekalan, di dalam kitab Wahyu. Ini menunjukkan ibadah sesuatu yang fundamental di dalam hidup orang percaya. Siapa yang mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, pada waktu dia melupakan dan melalaikan ibadah, itu ada sesuatu yang tanda tanya besar menjadi pertanyaan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita mengapa beribadah hari ini? Banyak orang berpikir ibadah adalah akibat kita jatuh di dalam dosa. Tidak, saudara. Ibadah bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Ibadah adalah bagian dari penciptaan Allah yang mula-mula.
Ini biasa disebut dengan istilah creation ordinances, tatanan penciptaan. Tuhan pada waktu menciptakan seluruh alam semesta, Dia sudah menetapkan banyak hal, baik pernikahan, baik di dalam hal-hal pekerjaan, termasuk di dalam hal beribadah. Jadi ibadah bukan akibat kejatuhan di dalam dosa. Ibadah adalah natur manusia dari awal. Kita dicipta oleh Tuhan menjadi makhluk penyembah Dia. Ini sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan di dalam batin setiap manusia, sehingga kita tidak bisa lari daripadanya. Tetapi saudara, celakanya kita orang Kristen, anak Tuhan, yang sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, kita merasa ibadah hanya menjadi suatu kebiasaan semata-mata. Oh, hari Minggu, besok pagi jam 10 di GKY, waktunya kita ke gereja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah sesuatu bahaya besar di dalam hidup kita. Kita menganggap ibadah hanya rutinitas mingguan kita, hanya kewajiban agama kita, hanya menjadi ritual keagamaan kita. Saudara, padahal ibadah adalah satu karya Allah yang besar selain keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi kita orang berdosa. Ini adalah hal-hal yang kita lupakan, saudara. Tuhan Yesus menebus kita, Allah Bapa memilih kita, Roh Kudus menguduskan kita, melepaskan kita dari dosa, bukan sekedar hanya untuk tujuan kita masuk surga nanti kalau mati. Tetapi saudara, kita ditebus oleh Tuhan supaya kita menjadi umat-Nya. Dan menjadi umat-Nya berarti kita berbakti, beribadah kepada Dia. Ini ada rangkaian yang tidak bisa kita lepaskan antara keselamatan dengan ibadah. Dua hal yang menyatu di dalam hidup orang percaya. Maka saudara-saudara, hari ini kita akan belajar di balik ibadah yang rutinitas kita lakukan ini. Dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, kitab Ibrani di dalam perikop ini menunjukkan ada satu rahasia besar di balik ibadah kita. Ibadah tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ibadah tidak segampang yang biasa kita pikirkan selama ini. Saudara-saudara, hari ini kita mau menggali dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kitab Ibrani adalah kitab yang unik di dalam perjanjian baru kita. Karena kitab ini adalah kitab yang terus berbicara hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan Kristus menjadi pusat di dalam kitab Ibrani. Setiap kali penulis Ibrani membandingkan PL dengan PB, selalu Kristus yang jadi fokus. Baik di dalam hal keselamatan, baik di dalam hal ibadah, baik di dalam hal-hal yang lainnya, selalu Kristus yang menjadi fokus di dalamnya. Maka di dalam perikop ini saudara, salah satu perikop yang akan kita renungkan, penulis kitab Ibrani ini berbicara kepada kita tentang satu rahasia besar di dalam ibadah kita. Nah, rahasia itu apa? Dia selalu berbicara di dalam dua ciri penting. Setiap kali dia berbicara, selalu Kristus menjadi dasar dari ibadah di dalam pikirannya dia. Yang kedua, apa yang menjadi ciri khas Ibrani? Dia selalu membandingkan Yesus dengan semua dan segala macam ibadah di dalam perjanjian lama. Saudara, dua ciri ini melekat terus di dalam kitab Ibrani, termasuk ini yang nanti kita akan gali di dalam perikop pasal ke-10 ini. Saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang tadi kita baca, seringkali kita hanya menghafal ayat yang ke-25. Karena itu janganlah kita melupakan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Saudara, ayat 25 ini memang ayat yang indah sekali, yang seringkali muncul di kartu-kartu, di pesan-pesan WA dan sebagainya. Tetapi saudara, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini saudara merupakan rangkaian daripada ayat ke-19 sampai ayat ke-25. Ini ada satu paket dari nasihat dan peringatan
penulis Ibrani kepada kita. Di dalam bahasa aslinya saudara, ayat yang begitu panjang yang tadi kita baca 19 sampai 25 ini, itu ternyata ditulis di dalam satu kalimat oleh penulisnya. Jadi ini satu kalimat yang panjang, berisi ajaran, berisi nasihat, berisi peringatan yang tidak boleh kita penggal-penggal. Oh, saya maunya ayat 25-nya saja. Ayat 19 sampai 24 tidak perlu, tidak saudara. Ayat 25 itu justru hanya merupakan aplikasi dari ayat 19 sampai 24. Maka saudara, hari ini kita akan berbicara tentang rahasia ibadah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, perhatikan hal pertama yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini. Di dalam perikop ini dia ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan menuju ibadah yang sejati. Ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, dosa di dalam hidup manusia itu telah menutup akses ibadah kita kepada Allah. Kalau saudara pernah lewat jalan ditutup karena ada perbaikan atau karena ada kegiatan, saudara tidak bisa lewat jalan itu. Saudara, di dalam hidup rohani kita juga sama. Jalan akses kita beribadah kepada Allah itu sekarang tertutup. Tertutup karena apa? Tertutup karena dosa. Dosa itulah yang menjadi penghalang akses ibadah kita kepada Allah. Artinya saudara, manusia tidak lagi berhak untuk menemui Allah. Manusia tidak bisa lagi menemui Allah, dan Allah pun tidak sudi menemui kita, orang yang berdosa. Karena apa? Karena semua relasi antara Allah dengan manusia itu sudah terputus, rusak karena dosa. Konsep dosa ada konsep yang penting di dalam Alkitab yang menjelaskan banyak fenomena di dalam dunia ini. Dan hari ini kita akan menghubungkan, penulis Ibrani menghubungkan bagaimana dosa itu telah menutup pintu akses kita beribadah kepada Allah. Allah tidak menjadi Allah kita lagi, dan kita tidak lagi menjadi umatnya. Saudara-saudara, bahkan dosa itu bukan hanya menutup pintu akses kita beribadah kepada Allah. Dosa itu menyesatkan manusia di dalam beribadah. Roma 1 ayat 23 mengatakan, Paulus menulis, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, Paulus ini bicara apa? Paulus di dalam ayat ini berbicara dampak dosa di dalam ibadah. Manusia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah yang benar. Manusia tidak bisa lagi mencari Allah yang benar dan menggantikan kemuliaan Allah itu dengan berhala. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 23. Saudara-saudara, dampak dosa yang terbesar salah satunya adalah menyesatkan manusia di dalam ibadah. Dan hari ini saya berkata bahwa ibadah berhala merupakan salah satu penghukuman Allah kepada orang atau kepada manusia yang berdosa. Ketika Tuhan membiarkan seseorang terhilang di dalam pemahamannya tentang Allah, tidak lagi mengenal Allah yang benar, yang disembah patung, yang disembah binatang, yang disembah sesuatu yang bukan Allah, itu satu penghukuman Allah kepada orang berdosa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani kepada kita. Tapi dia berkata, Allah sekarang yang menutup pintu akses kepada dirinya, sekarang Dia telah membukanya kembali. Ini kabar baik
bagi kita. Pintu yang tertutup, jalan yang tertutup, sekarang oleh Allah Dia buka kembali sehingga kita boleh datang menghampiri Dia. Saudara, bagaimana Allah membuka pintu akses kepada dirinya? Kalau saudara punya rumah, saudara tidak akan sembarangan membuka pintu lalu semua orang boleh masuk ke rumah saudara, kan? Silakan masuk, tidak. Saudara akan berhati-hati, saudara punya cara bagaimana menyeleksi orang yang boleh masuk ke rumah saudara. Saudara, ketika Allah mulai membuka kembali pintu ibadah kepada dirinya, Dia memakai satu cara yang oleh Alkitab disebut sebagai perjanjian, covenant. Allah yang kudus mau mencari engkau dan saya yang berdosa, berkenan mengikat sebuah perjanjian dengan kita umat yang berdosa ini. Maka saudara-saudara, perjanjian itulah satu tema yang muncul dari PL sampai PB dan mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Saudara, berulang kali Tuhan terus berkata kepada bangsa Israel, "Akulah Allahmu dan engkau akan menjadi umatku." Itulah esensi perjanjian Allah dengan manusia berdosa. Melalui Abraham, Tuhan memilih dia, dan melalui keturunan Abraham nantinya, Tuhan memilih satu bangsa, satu umat, bangsa Israel, dipilih, dipanggilnya untuk menjadi alat atau menjadi umat Tuhan. Dan melalui hidup bangsa Israel, sekarang pintu akses ibadah itu mulai dibuka sedikit demi sedikit. Bangsa Israel mulai pelan-pelan mengenal Allah yang benar, Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, Allah perjanjian di dalam hidup mereka. Dan di dalam perjanjian inilah Tuhan terus berelasi mendidik bangsa Israel bagaimana menyembah Allah yang benar. Saudara, ini semua adalah rangkaian kisah di dalam perjanjian lama hingga mencapai puncaknya. Yesus Kristus datang menggenapkan semua perjanjian di dalam perjanjian lama melalui kematiannya. Maka saudara lihat di dalam ayat ke-19 sampai 20, penulis Ibrani memberikan kepada kita satu rahasia besar di dalam ibadah kita. Oleh darah Yesus Kristus. Oleh darah Yesus Kristus, sekarang kita penuh keberanian masuk ke tempat yang kudus. Penulis Ibrani tidak ngomong, oleh karena engkau orang kaya, kau boleh menghampiri Allah. Penulis Ibrani tidak ngomong, oleh karena engkau pendeta, engkau boleh menghampiri Allah. Penulis Ibrani tidak ngomong, oleh karena engkau majelis, engkau boleh menghampiri Allah. Tidak ada. Oleh darah Yesus Kristus, sekarang kita penuh keberanian masuk ke tempat yang kudus itu. Saudara-saudara lihat, Yesus Kristus adalah kunci ibadah yang sejati. Yesus Kristus adalah dikatakan sebagai jalan yang baru dan yang hidup menuju kepada ibadah yang sejati. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, tidak semua orang itu bisa menghampiri Allah seperti kita sekarang ini beribadah, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara harus tahu, yang boleh menghampiri Allah itu hanya jabatan imam, yang diketuai atau dikepalai oleh imam besar. Dan mereka semua berasal dari suku Lewi. Saudara, Yakub punya 12 anak, satu Tuhan khususkan untuk melayani di rumah Tuhan, yaitu suku Lewi. Yang lainnya Tuhan tidak pilih, hanya suku Lewi yang harus melayani Tuhan. Dan dari suku Lewi itu, hanya dari keturunan Harun, kakaknya Musa itu, yang boleh jadi imam besar melayani Tuhan. Tak semua rakyat Israel boleh menghampiri Tuhan, tidak. Mereka harus melalui imam. Maka saudara lihat, di dalam perjanjian lama, Allah terasa begitu jauh sekali.
Di dalam perjanjian lama, relasi umat dengan Allah begitu sangat terbatas sekali. Saudara-saudara, ibadah di dalam perjanjian lama kita itu hanya bayang-bayang dari ibadah yang sejati. Sekarang saudara harus mulai mengerti Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 20. Penulis ini menjelaskan kepada kita. Oleh darah Kristus, sekarang kita penuh keberanian masuk ke tempat yang kudus itu. Saudara-saudara, kata keberanian ini artinya juga keyakinan. Oleh karena satu keyakinan, sekarang kita masuk ke tempat yang kudus. Mengapa? Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Inilah rahasia ibadah kita yang kita seringkali lupakan. Hari ini saudara, kita bisa beribadah kepada Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena kita kebagusan di mata Tuhan. Kita orang berdosa, kita tidak layak menghadap Tuhan, dan Tuhan itu jijik dengan kita. Lalu mengapa kita sekarang berani beribadah, datang ke rumah Tuhan? Ini jawabnya. Oleh darah Yesus, Dia membuka jalan yang baru melalui tubuhnya, tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, kita melupakan poin ini, gugurlah semua ibadah kita. Kita merasa layak menghadap Tuhan, kita merasa baik, kita boleh datang ke rumah Tuhan. Tidak, kita sangat-sangat tidak layak. Tetapi karena Kristus yang mati membuka jalan yang baru bagi kita, yang melayakkan kita, yang memberikan keberanian kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita, menghampiri Allah kembali. Ini hanya ada di dalam iman Kristen. Semua agama dalam dunia merasa layak menghampiri Tuhan. Tetapi inilah rahasia ibadah terbesar yang seringkali kita lupakan. Saudara-saudara, ayat ini ayat yang unik sekali. Karena penulis Ibrani mengatakan, Ia membuka jalan yang baru melalui tabir, yaitu dirinya. Inilah yang sejauh saya belajar Alkitab, satu-satunya ayat yang saya temukan, penulis Alkitab menghubungkan tabir yang terbelah itu dengan tubuh Tuhan Yesus. Saudara ingat ya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di situ ada satu kejadian tidak lazim terjadi di bait Allah, rumah Allah, yaitu tabir atau gorden, pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu robek dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan sesuatu permulaan ibadah yang baru. Tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia. Karena sekarang tabir pembatas itu sudah robek. Dan saudara penulis Ibrani ini dengan unik, itu menganalogikan tabir yang robek itu dengan tubuh Yesus yang terrobek di atas kayu salib. Dia membuka jalan melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti daripada yang baru di dalam kalimat ini? Dia membuka jalan yang baru. Apa arti jalan yang baru di sini? Saudara, yang baru di sini itu artinya sesuatu yang sebelumnya belum ada. Yang baru di sini artinya sesuatu yang pertama kali muncul di dalam sejarah. Kita masih ingat saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika handphone itu mulai diproduksi secara massal, itulah sesuatu cara berkomunikasi yang baru bagi kita. Dulu kalau kita mau telepon, mesti cari telepon rumah atau telepon umum. Kita tidak bisa telepon orang sewaya-waya. Tetapi dengan ditemukannya handphone, ini penemuan ajaib. Sekarang
telepon bisa kita kantongi. Kita bisa telepon di mana saja dan kapan saja. Ini penemuan yang baru. Saudara, ini yang dianalogikan oleh penulis Ibrani. Dia membuka jalan yang baru dan hidup sehingga kita sekarang bisa beribadah masuk ke tempat kudus Allah. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak membuka jalan yang baru bagi kita, jangan harap siapapun di antara kita bisa beribadah kepada Allah. Ini yang membedakan prinsip ibadah kita dengan semua agama di dalam dunia. Bukan karena saya baik, saya boleh menghadap Tuhan. Bukan karena saya suci, tidak ada orang suci bisa menghadap Tuhan. Tetapi karena darah Yesus melalui kematiannya, dia membuka akses baru, kita boleh beribadah kepada Allah. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita? Maka saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Ada 3 hal penting. Apa sih jalan baru yang Tuhan Yesus buka bagi kita? Saudara, yang pertama, melalui kematiannya, Tuhan Yesus membuka jalan yang baru di dalam cara beribadah. Apa maksudnya jalan baru, cara beribadah? Oh, dulu ibadah tidak boleh jingkrak-jingkrak ya, sekarang boleh jingkrak-jingkrak. Bukan. Oh, dulu ibadah mesti kaku, sekarang boleh joget-joget di atas panggung. Bukan. Bukan itu jalan baru yang Tuhan Yesus buka. Tetapi adalah cara beribadah kita kepada Allah sekarang sesuatu yang baru. Saudara, darah Yesus, kata penulis Ibrani, membawa kita penuh keberanian, penuh keyakinan, masuk ke tempat kudus Allah. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama, yang boleh masuk ke tempat kudus, apalagi ruang maha kudus, itu hanya imam besar. Jadi imam biasa, imam yang kerucuk-kerucuk, hanya masuk ruang kudus. Ruang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh 1 orang imam besar, dan itu pun setahun 1 kali. Bayangkan saudara. Bayangkan kalau engkau dan saya hidup di dalam zaman perjanjian lama. Mencari Allah begitu sulit. Menghampiri Allah hampir impossible. Tetapi di sini penulis Ibrani berkata, melalui Yesus Kristus, sekarang ada jalan baru yang hidup. Kita boleh masuk ke tempat yang kudus tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sekarang kita boleh menghampiri Tuhan di dalam ibadah hari ini. Tanpa perlu ada Imam Harun lagi di tengah-tengah kita. Itu ada satu anugerah dari Tuhan yang luar biasa di dalam hidup orang berdosa. Tabir itu sudah robek, sekarang tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus. Kita boleh berdoa langsung kepada Allah Bapa. Kita boleh menghampiri Dia. Bahwa Tuhan Yesus di sini berkata, barang siapa hendak menyembah Allah, sekarang harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Melalui Yesus membuka jalan yang baru. Di sana kita sekarang memiliki cara beribadah yang baru pula. Kita tidak lagi beribadah seperti bangsa Israel dalam PL, saudara. Yang diikat dengan ceremonial law, hukum-hukum agama yang begitu rumit. Dengan segala korban yang bermacam-macam. Tidak. Inilah cara beribadah yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saat ini. Melalui kematiannya, melalui darahnya, Dia membuka jalan yang baru. Di dalam aspek yang kedua, sekarang berbicara siapa yang boleh beribadah kepada Allah. Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan hanya memilih satu bangsa di antara sekian ratus bangsa di muka bumi, bangsa Israel, menjadi umatnya. Allah begitu eksklusif, hanya milik orang Yahudi. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, Allah sekarang menjadi milik semua bangsa. Pintu ibadah itu sekarang dibuka oleh Allah seluas-luasnya
bukan hanya menjadi milik eksklusif orang Yahudi, tetapi menjadi milik semua bangsa, boleh menghampiri Dia asal percaya kepada Yesus Kristus. Inilah jalan yang baru yang Tuhan Yesus berikan di dalam ibadah kita. Sekarang Allah menjadi Allah yang milik semua bangsa. Saudara lihat, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak mencucurkan darahnya, engkau dan saya hari ini yang bukan orang Yahudi, engkau tidak layak beribadah kepada Allah. Kristus adalah rahasia terbesar di dalam ibadah iman Kristen. Karena Dia sudah mati, Dia membuka jalan yang hidup bagi kita, supaya kita boleh menghampiri Allah. Ketiga, saudara, melalui kematiannya, Kristus membuka jalan yang baru di dalam ibadah kita, di dalam aspek relasi kita dengan Allah menjadi relasi yang baru. Itulah sebabnya tadi penulis Ibrani menegaskan, dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta Allah. Berarti dulu tidak berani dong. Kenapa tidak berani? Karena relasi Allah dengan manusia adalah musuh. Allah menjadi hakim kita. Kita menjadi terdakwa di hadapan Allah. Kita menjadi musuh. Tetapi setelah Kristus mati di atas kayu salib, jalan itu terbuka kembali. Relasi itu sekarang berubah. Bukan lagi menjadi hakim, tetapi Dia menjadi Bapa kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita menghampiri dengan penuh keberanian, penuh dengan keyakinan. Karena sekarang kita dengan Allah sudah diperdamaikan kembali. Tidak ada penghalang lagi antara kita dengan Allah, karena penghalang itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita berani memanggil Dia sebagai Bapa kita. Ini prinsip-prinsip penting, saudara. Kenapa engkau berdoa, engkau berani panggil Allah sebagai Bapa? Kalau ada orang lain panggil engkau Papa, kau pikir anak ini kurang ajar, aku bukan papamu. Kau anak siapa enggak tahu, saya enggak kenal, berani-berani panggil saya Papa. Saudara harus analogikan itu dengan Allah kita. Siapa kita? Berani panggil Dia Bapa kita. Di balik rahasia kita berani panggil Dia Bapa, di situ ada harga yang dibayar mahal oleh Yesus Kristus yang membereskan dan memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, inilah 3 jalan baru yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, yang membuat ibadah kita hari ini berbeda dengan ibadah di dalam perjanjian lama. Maka hari ini saya mengingatkan kepada saudara semua, ibadah yang sejati bukan ciptaan manusia, saudara. Setiap ibadah yang hanya hura-hura, setiap ibadah yang hanya menjadi entertainment atau hiburan di dalam banyak gereja, tidak mengerti prinsip ini, itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh, setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan, harus membawa kesadaran yang penulis Ibrani ini katakan. Kalau Yesus tidak membuka jalan, saya tidak akan pernah bertemu dengan Bapa selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus tidak mencucurkan darahnya, membereskan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah, saya selama-lamanya tidak pernah akan bertemu dengan Allah. Saudara-saudara, inilah rahasia ibadah yang dituliskan oleh penulis Ibrani di dalam ayat 19 sampai ke 20. Tapi dia tidak berhenti di situ. Perhatikan di dalam ayat selanjutnya, dia mengatakan hal yang kedua yang tidak kalah penting. Sekarang dia berbicara, Yesus Kristus bukan hanya membuka jalan yang baru. Tuhan Yesus sekarang menjadi imam besar yang baru bagi kita. Saudara-saudara, perjanjian lama di dalam beribadah selalu diperantarai mediator, yaitu seorang imam atau imam besar. Dan itu adalah dari keturunan Harun.
atau suku Lewi. Tetapi Tuhan Yesus di sini, kata penulis Ibrani, kita sekarang memiliki imam besar yang adalah kepala rumah Allah. Saudara, Yesus Kristus disebut imam besar, tapi dia imam besar yang berbeda dengan imam besar di dalam perjanjian lama. Apa yang membedakan Yesus sebagai imam besar bagi kita? Saudara, Tuhan Yesus bukan dari keturunan suku Lewi. Tuhan Yesus adalah suku Yehuda, bukan suku Lewi. Secara hukum Taurat, dia tidak layak dan tidak boleh menjadi imam. Karena hukum Taurat mengatakan yang jadi imam harus keturunan dari suku Lewi. Loh, Yesus suku Yehuda kok bisa jadi imam? Ini berarti Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat? Tidak. Justru inilah keunikan keimaman Tuhan Yesus. Dia melampaui apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Saudara-saudara, inilah sebabnya Tuhan Yesus melangkai atau mengatasi segala aturan imam di dalam perjanjian lama. Apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan imam suku Lewi? Saudara, di dalam perjanjian lama, suku Lewi itu selalu mempersembahkan binatang untuk Tuhan. Setiap tahun, bahkan setiap hari selalu ada korban yang disembeli untuk penghapusan dosa. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam besar kita, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ini yang tadi dikatakan oleh Ibrani. Dia membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ketika mempersembahkan tubuhnya mati di atas kayu salib, itu hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya dan tidak perlu diulang-ulang. Setiap tahun imam besar harus mengulang-ulang masuk ke ruang Maha Kudus, meminta pengampunan, memberikan korban. Tetapi penulis Ibrani di dalam pasal 10 ayat ke-10 berkata, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara lihat, di sini ada perbedaan kualitas imam besar Harun dengan imam besar Yesus Kristus. Dia telah membuka jalan yang baru itu, dan dia telah menjadikan dirinya imam besar yang baru bagi kita. Maka keimaman besar Tuhan Yesus tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk Harun. Keimaman besar Tuhan Yesus, dia tidak bisa ada penerusnya. Setelah Harun mati, diteruskan anaknya. Setelah anaknya mati, diteruskan cicitnya. Terus pokoknya dari keturunan Harun. Tapi siapa yang bisa menggantikan Yesus Kristus? Tidak ada. Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia tidak butuh bantuan orang lain. Ini 3 sifat penting yang harus kita ingat. Imam besar Yesus Kristus tidak bisa digantikan, tidak butuh penerus, dan tidak butuh bantuan siapapun juga. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam iman Kristen kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ngerti? Semua yang kita lakukan di dalam ibadah kita selalu ada dasar firman-Nya. Saudara berdoa, kenapa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus? Amin. Kenapa tidak di dalam nama-nama yang lain? Karena Tuhan Yesus tidak butuh bantuan orang lain. Dia satu-satunya mediator, pengantara antara kita dengan Allah. Satu-satunya imam besar kita yang mengatasi dan melampaui imam besar Harun, di mana kita boleh menghadap Allah, berdoa kepada Allah melalui dirinya. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Injil, berdoalah di dalam namaku, mintalah segala sesuatu di dalam namaku. Itu adanya dia menjadi imam besar bagi kita. Maka kita berdoa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ngerti? Jadi kita membawa doa kita di dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Kita tidak butuh mediator yang lain.
Kita tidak butuh mamanya Tuhan Yesus sebagai mediator kita. Kita tidak butuh orang-orang kudus yang lain untuk membantu doa kita supaya lebih diterima oleh Allah. Kita tidak membutuhkan semua itu. Kita hanya butuh satu imam besar yang telah mengatasi segala langit, kata penulis Ibrani. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, saya harap kita betul-betul hari ini serius mengerti rahasia ibadah kita. Ibadah itu bukan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, lalu puas emosi pulang. Lalu minggu depan jingkrak-jingkrak lagi, tepuk tangan, kasih persembahan pulang. Tidak. Ibadah adalah satu anugerah dari Allah. Karya Allah terbesar setelah keselamatan. Yang dikerjakan bagi kita orang berdosa. Sehingga kita boleh menghampiri Allah dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian. Inilah rahasia ibadah kita, saudara. Maka sekarang penulis Ibrani memberikan kepada kita 3 ajakan dan 1 peringatan penting bagi kita. Setelah kita tahu Yesus membuka jalan yang baru, setelah kita tahu Yesus adalah imam besar bagi kita, maka dia memberikan 3 ajakan yang semua diawali dengan kata marilah. Ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan hati nurani yang sudah disucikan. Saudara, inilah arti panggilan yang pertama. Kalau kita tahu Yesus sudah membuka jalan bagi kita, kalau kita tahu Yesus adalah satu-satunya imam besar bagi kita, mari kita beribadah kepada Dia dengan hati yang tulus mengasihi Dia. Dengan keyakinan iman yang teguh, kita menghampiri Dia. Jangan datang ke gereja dengan satu motivasi yang tidak beres. Oh, saya mau ke gereja, pemuda-pemudi mau cari teman hidup. Yang bisnismen mau datang ke gereja, cari bisnis dengan orang lain. Saudara lihat, ini peringatan terbesar. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Karena hati nurani kita sudah disucikan oleh Tuhan. Maka di dalam ayat ke-23, dia memberikan ajakan yang kedua dengan kata marilah. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudara-saudara, apa sih tujuan ibadah kita? Ayat ini mengingatkan kepada kita, setiap ibadah yang sejati akan meneguhkan iman kepercayaanmu. Dengarkan baik-baik ya. Sekarang banyak ibadah tidak karu-karuan di dalam dunia ini. Yang hanya memuaskan emosi sesaat. Setelah pulang puas, imannya bertumbuh. Enggak. Pokoknya puas, senang saya tadi nyanyi jingkrak-jingkrak, katarsis, sudah nangis-nangis, puas. Tapi lihat, penulis Ibrani ini mengajak kita beribadah. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Ibadah yang sejati akan membangun kerohanianmu. Karena di dalam ibadah sejati selalu ada pemberitaan firman yang benar dan beres. Yang akan membuat kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, inilah ciri kalau saudara mau membedakan ibadah sejati dengan ibadah yang palsu. Disinilah poinnya. Ibadah yang palsu hanya katarsis. Pokoknya senang nyanyi, jingkrak-jingkrak, pulang. Tidak tambah cinta Tuhan. Malah hanya menjadikan Tuhan diperalat oleh dirinya. Maka 3, dia berkata, ajakan, marilah kita saling memperhatikan. Ini 3 marilah. Marilah kita menghadap Tuhan, aspek vertikal. Marilah kita saling memperhatikan aspek horizontal. Saudara-saudara, ibadah dan orang percaya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup kita. Jikalau engkau mengaku engkau adalah orang percaya, umat Allah, engkau harus mau beribadah kepada Dia. Dan inilah yang ayat ke-25 sebagai konklusi daripada penulis Ibrani mengingatkan kepada kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah,
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita, bahkan sejak di dalam zaman penulis Ibrani menuliskan kitabnya, sudah ada orang yang malas beribadah, saudara. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tidak dijelaskan kenapa ada orang-orang yang tidak mau beribadah. Mungkin karena takut penganiayaan, bisa. Mungkin karena ada wabah penyakit seperti sekarang, bisa. Atau mungkin karena mereka berpikir Tuhan sudah mau datang, wis tidak usah ibadah. Maka penulis Ibrani mengatakan, justru kita harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun alasannya orang ini tidak mau beribadah, penulis Ibrani ini mengingatkan dan menegur, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah kita. Sekarang kita telah masuk di dalam satu masa yang membuat banyak pergumulan di dalam diri orang percaya maupun di dalam diri gereja. Sudah 2 tahun ini kita di dalam masa pandemi, sekarang kita masuk di dalam tahun ketiga. Kapan selesai pandemi ini? Tidak tahu. Muncul varian baru. Minggu lalu saya guyonan di gereja lain tempat saya berkhotbah. Kelihatannya hamba Tuhan bakal seumur hidup harus tersiksa khotbah dibungkus masker mulutnya. Ini tak bisa bernafas dengan baik. Saudara-saudara, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita masih bisa memakai fasilitas yang namanya YouTube. Dan sekarang saya mau berbicara sedikit tentang dilema kita di dalam beribadah. Setelah memasuki tahun ketiga ini, saudara, ketika pemerintah boleh kembali mengizinkan gereja beribadah, di setiap gereja sekarang muncul pergumulan baru. Jumlah orang yang mau datang merosot tajam. Bahkan ketika pandemi masih terjadi, ada satu gereja mengadakan kuesioner kepada jemaatnya. Kalau nanti pandemi sudah lewat, apakah engkau mau kembali beribadah ke gereja? 18% mengatakan tidak mau. Kita nyaman beribadah lewat YouTube. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini. YouTube itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi menolong kita ketika pandemi terjadi. Sekarang YouTube menjadi sisi negatif yang membuat orang malas beribadah datang ke rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ibadah virtual itu selalu bersifat situasional dan kontekstual serta bersifat temporer. Ini hanya berlaku bila terjadi perang, bila terjadi bencana alam yang tidak memungkinkan lagi kita beribadah, atau terjadi wabah penyakit seperti yang sedang terjadi beberapa tahun ini. Tetapi ketika semua sudah keadaan membaik, jikalau tidak ada alasan yang urgent bagi saudara, saudara harus tetap mau beribadah, datang ke rumah Tuhan. Tak ada alasan, oh saya lebih nyaman lewat YouTube. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menginginkan sebagai umat Allah, kita harus beribadah secara public worship. William Lane di dalam tafsirannya tentang bagian ini mengatakan, the neglect of the meetings of the assembly by some of the member sufficiently attests the reality of spiritual peril. Orang-orang yang mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah ini cukup dengan jelas menunjukkan orang yang sakit rohaninya, spiritual peril. Kalau engkau umat Allah sejati, kalau engkau anak Tuhan sejati, kalau engkau mengasihi Allahmu, dan kau tidak ada alasan lain selain kesehatan yang begitu parah yang tidak memungkinkan engkau untuk datang, engkau harus mau beribadah datang ke rumah Tuhan maksudnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peringatan dari penulis Ibrani
Jangan kita melalaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka kenapa sih saudara public worship seperti ini itu penting? Saya akan mengakhiri khotbah saya akan memberikan 4 alasan utama mengapa public worship, ibadah bersama-sama seperti ini adalah ibadah yang penting. Pertama, karena ibadah di dalam public worship ini itu adalah cicipan daripada ibadah kita nanti di dalam kekekalan. Ini kalimat dikatakan oleh Robert Godfrey. Saudara Robert Godfrey itu berkata, ibadah sekarang ini adalah semacam latihan. Kita foretaste, kita mencicipi ibadah nanti di langit dan bumi yang baru. Maka orang Kristen yang malas beribadah ketika dia masih hidup, besok di surga, di langit dan bumi yang baru, dia jadi orang asing, tidak ngerti cara beribadah kepada Allah di dalam kekekalan. Ibadah hari ini adalah latihan bagi kita. Kedua saudara, kenapa public worship itu penting bagi orang percaya? Karena di dalam public worship inilah kita mengakui otoritas Allah sebagai Allah di dalam hidup kita. Dan kita di dalam public worship ini menghambakan diri, merendahkan diri, datang sebagai umatnya. Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan beribadah, kita mengakui Engkau adalah Allahku, aku mau sembah Engkau, aku mau menundukkan diri, aku mau merendahkan diri. Saudara-saudara, ibadah adalah ekspresi relasi Allah dengan umatnya yang paling nyata. Maka kita harus mau membiasakan diri di dalam public worship seperti dulu lagi. Yang ketiga saudara, mengapa public worship penting di dalam hidup orang percaya? Karena di dalam public worship ini Allah menyalurkan berkat rohaninya kepada kita. Melalui pengampunan dosa, melalui pujian yang kita nyanyikan, melalui sakramen yang akan kita terima, terlebih lagi melalui pemberitaan firman yang kita dengarkan. Di situ Tuhan memberikan spiritual blessing, memberkati, menyertai kehidupan kita. Saudara, ini tidak kita temukan kalau kita tidak datang ke gereja. Atau kalau kita di dalam YouTube, itu sesuatu yang sangat terbatas sekali. Karena kita tidak langsung menikmati berkat itu secara nyata. Maka public worship sesuatu yang penting di dalam hidup orang percaya. Dan yang keempat terakhir saudara sekalian, mengapa public worship penting? Karena di dalam public worship seperti ini adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk bersekutu dengan sesama kita, saudara seiman. Public worship adalah sarana yang kita bisa melayani sesama kita di dalam ibadah. Ada yang jadi liturgis, ada yang jadi pianis, back song, ada yang berkhotbah, ada yang menjadi kolektan, ada yang menjadi pemerhati. Kita saling bersekutu, saling melayani satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Saudara, 4 alasan inilah mengapa kita tidak boleh mengabaikan public worship. Penulis Ibrani di dalam bagian ini sudah mengingatkan kepada kita prinsip-prinsip rahasia ibadah di dalam hidup kita. Saya berharap firman Tuhan hari ini boleh mendorong saudara kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Kecuali memang ada alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan lagi, baru kita kembali beribadah secara online. Tetapi selama itu memungkinkan bagi kita, biarlah kita dengan hati yang mencintai Tuhan, kita belajar beribadah kembali di rumah Tuhan. Hari ini saudara yang datang ke rumah Tuhan pasti mendapatkan berkat yang lebih daripada mereka yang terbatas mengikuti di dalam online. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kehidupan ibadah saudara. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan telah menegur kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak kunjung selesai, kami Tuhan sudah terbiasa dengan kenikmatan beribadah melalui cara-cara online.
kami melupakan bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kami datang untuk bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan saudara seiman, menikmati berkat-berkat rohani secara langsung. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus mendidik kami di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami hati yang terus mau bertumbuh dan mengasihi Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang Kau sudah kerjakan melalui Yesus Kristus. Tanpa Kristus mati, kami tidak mungkin bisa beribadah seperti sekarang ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.